maunya memakmurkan masjid. Jadi kita standarnya yakhsha, takutnya kepada Allah. Dan ujung dari surah At-Taubah 18 tadi adalah fa'asa ulaika mina ayyakunu minal muhtadin, akan mendapatkan hidayah. Kita selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selalunya kita minta hidayah, petunjuk kepada Allah. Tiap sholat, tiap rakaat kita mohon kepada Allah, kasih hidayah, kasih petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa qala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika hum ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Salam takzim, salam hormat kepada yang kita muliakan, semua dari orang tua kita, di antaranya Ustadz Zulkifli Tanjung sebagai ketua BKM kita. Begitu juga dengan ketua forum kita, Abangda kita Hendro, Muhammad Hendro. Kalau nanti salah cakap harus potong kambing dulu ya. Kemudian juga salam takzim kepada perangkat desa kita, Pak Kaur Desa ya. Kemudian salam takzim kepada tuan-tuan guru kita, tuan-tuan imam kita, para hafiz, dan seluruh pengurus BKM di 30 masjid musola sekawasan Semencirim, serta seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita awali dengan kata syukur kepada Allah. Berterima kasih kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat ini kita butuhkan, kita perlukan untuk keberlangsungan masa depan kita. Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ku tambah. Maka kita pandailah bersyukur jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah, nikmat kita akan bertambah-tambah. Yang sehat akan bertambah sehat. Yang longgar waktu punya kesempatan, sempat hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan kita gunakan waktu tersebut sehingga nikmat kita semakin longgar waktu, mudah dan sempat. Yang punya rizki, berbagi, insya Allah dengan kita berinfak, bersedekah, berzakat, rizki kita bertambah. Ibu-ibu yang punya anak bersyukur, mudah-mudahan anaknya bertambah. Bapak-bapak bersyukur, mudah-mudahan istrinya bertambah solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya segan, takut dicubit nanti sampai di rumah. Pandailah kita bersyukur, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang berkepanjangan. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kita perbanyak salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ternyata bukan cuman kita yang bersalawat salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Dan Allah ajak kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Yakin saya dalam pandangan kita ini semua jamaah yang rahmati Allah, ini orang-orang yang beriman ini. Kita diajak Allah untuk berselawat kepada beliau dengan selawat yang sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan kita mengamalkan perintah Allah dan bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau kecintaan kita kepada saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Yang di samping-samping ini seperti mencintai diri sendiri. Artinya, kalau aku tertusuk pasti sakit, maka jangan sampai beliau tertusuk. Kira-kira begitu ya. Tidak enak ditikam, ditusuk, dibanting, dibunuh. Maka perlu ada perlindungan. Ini satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita punya rasa cinta kepada saudara kita sehingga kita rela mengorbankan diri kita untuk saudara kita. Takbir! Tapi ternyata itu belum cukup untuk level baginda Rasulullah. Suatu ketika baginda Rasulullah bersama Umar berjalan bergandengan tangan. Wahai Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Umar, kata baginda Rasulullah, belum sempurna imanmu wahai Umar sebelum engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Kalau kita sama kita selevel, sama-sama mencintai diri kita dan saudara kita. Tapi untuk baginda Rasulullah lebih tinggi cinta kita kepada beliau ketimbang diri kita sendiri. Itulah kenapa di perang Uhud, jamaah yang rahmati Allah, perang Uhud itu awalnya kita menang. Kita sudah memimpin peperangan di atas bukit Uhud. Kalau ada yang sudah pernah haji umrah, tahu di mana lokasinya itu. Agak tinggi, sedikit landai naik ke atas. Dan kita di posisi atas. Mudah kita ngelemparin orang ke bawah. Maka posisi kita strategis dan kita menang. Di tahapan awal perang Uhud. Namun karena sesuatu, benteng belakang penjaga, pasukan pemanah yang di belakang, turun dari posisi standby. Dalam rangka membantu mengutip ghanimah. Harta yang tertinggal dari pasukan kufar ketika itu. Sehingga hilanglah benteng strategis di belakang. Dan dimanfaatkan oleh kavlerinya Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia sudah jadi panglima pasukan kavaleri, pasukan berkuda maksudnya waktu itu. Dan menghantam sisi belakang Uhud. Habislah kita di waktu itu. Dan posisi yang ada baginda Rasulullah dikerumuni, dikelilingi, tinggal bunuh saja oleh pasukan kufar Quraisy ketika itu. Maka para sahabat yang ada di lokasi sekitar yang tidak lagi banyak, mereka berupaya mengejar posisi pasang bodi. Bahasa kita pasang bodi, rela tubuhnya yang tercabik, yang tertimbun atau tertikam, tertusuk, tertebas demi melindungi tubuh baginda Rasulullah. Sahabat banyak yang gugur, tewas demi melindungi baginda Rasulullah. Inilah buktinya bahwa para sahabat mencintai Rasulullah lebih dari kecintaannya kepada dirinya sendiri. Belakangan ini banyak dari kita, baik yang di dunia Arab ataupun di dunia lain, termasuk di Indonesia, kita memboikot satu kesatuan produk dari suatu negara. Yang karena prosesnya sebenarnya simpel. Kepala negara tersebut menyatakan bahwa menggambar baginda Rasulullah dalam bentuk karikatur atau yang lainnya adalah kebebasan berekspresi. Kata-kata kebebasan berekspresi itu merupakan pukulan yang telak betul mengenai jantung kita sebagai umat Islam yang cinta kepada baginda Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah, kalau pernah melihat gambar karikatur,
itu di antara gambarnya itu pasti ada yang lekukannya merong, mencong, tidak sempurna sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Jadi karikatur itu pasti gambar jelek. Sudah jelas karikatur itu bentuk dari pengurangan nilai suatu gambar, alias merendahkan, bahkan menghinakan. Kita tidak mau baginda Rasulullah dihina, tidak mau kita ada penghinaan dalam hal agama. Maka wajar kalau rame-rame kita memboikot produk negara tersebut. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa memboikot produk-produk yang dari sana, sampai pemimpin negara tersebut menyatakan mohon maaf, minta maaf kepada umat Islam yang telah tersentuh, tersinggung hatinya faktor penghinaan agama. Maka dari itu kita harus membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, daripada produk-produk yang terlanjur kita beli, daripada hal-hal yang terlanjur kita konsumsi. Cut, putus, buang. Itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasulullah menghantarkan kita pada posisi bersama beliau. Karena judulnya ke situ. Kita akan bersama baginda Rasulullah karena kita cinta beliau dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak berumah tangga ya. Ya Bu ya. Tak berkeluarga. Tak saling membela dunia maupun akhirat. Izinkan saya sedikit menyampaikan, nama saya Edi Sundowo. Dari nama terasa Jawanya. Kakek simbah saya katanya dulu dari Purworejo, Jawa Tengah. Tian Jawi, Jawa Tengah. Tapi sudah kelahiran Sumatera dan sudah punya darah blaster Batak. Mama saya Boru Sihotang, Batak Toba, asli Tobanya. Bahkan bahasa ibu di keluarga kami pakai bahasa Batak pada awalnya. Orang namanya Edi Sundowo, tapi kalau marhata etama, marhata majolohita. Alhamdulillah dikasih penggemblengan dalam tanda kutip oleh ompung untuk harus pandai berbahasa Batak. Karena ompung saya tak pala jelas berbahasa Indonesia. Sehingga mau tidak mau anaknya, cucunya interaksi harus mudah dengan bahasa Batak Toba. Istri saya Boru Ritonga. Jadi kalau di sini ada yang bermarga Siregar atau Ritonga, Dongoran misalnya, Horas Tulang. Saya adalah anak menantu dari tulang-tulang saya yang ada di sini. Kemudian dikasih amanah beberapa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena faktor amanah ini faktor innalillah. Sebahagian orang dapat amanah sumringah. Pakai kibotan 2 hari 2 malam gak habis-habis sampai lelah. Kalau dalam prinsip Islam, ketika Abu Bakar As-Siddiq dikasih amanah untuk menjadi khalifah, sebutannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa dikasih amanah Edi Sundowo untuk menjadi ketua Ikatan Da'i Indonesia, IKADI, untuk Kabupaten Deli Serdang. Dikasih juga amanah sebagai salah satu dari sekretaris di Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian juga dikasih amanah di Dewan Masjid Indonesia, DMI, Kabupaten Deli Serdang sebagai Wakil Ketua 3. Kemudian juga dikasih amanah kemarin, insya Allah SK-nya sedang dalam proses menjadi sekretaris umum Al-Jami'atul Wasliyah, Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang. Dan itu semua adalah amanah yang sulit untuk dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita sendiri yang menghancurkan amanah itu. Kita sendiri yang merusak amanah itu. Padahal Allah sudah kasih, nih, Edi Sundowo, tugasmu, amanahmu ini. Belum lagi di LPTQ. LPTQ itu Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran untuk Kecamatan Lebuk Pakam. Belum lagi sebagai ketua BKM di kampung sendiri. Ya Allah, mungkin di antara kita ini semuanya, mungkin saya nanti yang paling belakangan, kalaupun boleh masuk surga.
Bapak Ibu sudah duluan selesai semua masuk surga, masuk surga, masuk surga. Jadi Sundawa, tunggu belakangan. Banyak kali masalahmu. Ini itu. Tanggung jawab dulu semuanya. Laporkan dulu semuanya. Kalau nggak bisa, neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka bersyukur Bapak Ibu yang tidak punya amanah, yang tidak dikasih amanah. Karena itu barangkali yang terbaik untuk Bapak Ibu supaya lebih cepat masuk surga. Pingin cepat masuk surga? Mau Bapak Ibu cepat masuk surga? Mau sekarang, Bu? Cepat ya kan, kita tanya sekarang. Saya 3 hari yang lalu, sebelah rumah, 3 rumah dari rumah saya, sekitar jam 6 sore, saya lewat dari rumah beliau sambil say hello. Bang, Pak Edi, sambil sapa. Beliau sedang mengelap mobil dengan anak laki-lakinya. Sekitar 2 menit, 3 menit, saya ganti baju di rumah pakai kaos, kasih makan ayam. Lari anaknya mengejar saya. Om, papa jatuh. Saya pikir jatuh karena ngelap mobil. Saya lihat, kami tengok sudah telungkup dan bahasa kita ngorok. Cepat kami evakuasi, kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu suasana kira-kira azan berkumandang. Dari rumah ke rumah sakit kira-kira 5 menit lebih kurang dengan kecepatan mobil yang diklekson terus supaya cepat sampai. UGD RSUD Deli Serdang. Dicek IKG sudah tidak ada lagi isinya. Sudah innalillah. Cepat sekali, mudah sekali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang kepingin boleh nanti kita doakan segera menyusul. Yang penting husnul khatimah. Kita mau akhirnya baik. Apapun cerita bulat-bulatnya kehidupan kita ini, maunya kita ujungnya baik. Menghantarkan kita kembali ke surga. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarga yang hadir ini atau orang yang mungkin berhalangan hadir, kita semua dilindungi Allah dan semua husnul khatimah dan berhak masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah. Sebenarnya kalau boleh koreksi sedikit, kita ini sangat potensial untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, terutama dalam hal ibadah. Namun tadi saya sambil mempelajari, memahami yang sudah bagus ini, akan lebih indah kalau forum kita ini kita naikkan level tingkat derajat bahkan pahalanya. Apa yang perlu kita lakukan? Sembari menunggu yang lain hadir, kita zikrullah, meringankan hati kita untuk ta'abbud ilallah. Dan ketika masuk waktu syuruk, isyraq, kalau hitungan kita sekarang kira-kira jam 6 lewat 5, lewat 7, lewat 9. Kira-kira itu tenggat waktu awal isyraq, waktu syuruk. Dalam satu riwayat hadis Hasan Gharib, bahwa kita disunnahkan untuk duduk berzikir setelah subuh sampai waktu syuruk. Kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Sempurna. Saya tidak tahu bagaimana nasib kita yang sudah mencalonkan untuk jadi haji umroh di musim ini ke depan. Karena informasi yang saya dengar, batasan usia 18 sampai 50 tahun. Yang 18 tahun ke bawah, belum boleh berangkat haji. Yang 50 tahun ke atasnya, Bapak Ibu, apa nasib kita? Belum boleh berangkat haji. Padahal awak udah antrian terakhir mau tahun depan ini. Tak diizinkan karena faktor COVID. Standarnya seperti itu. Maka untuk tidak mengecilkan hati kita, kita ambil kesempatan supaya dapat pahala haji umroh. Tiap hari. Sangat mudah. Caranya berlama-lama di masjid, tunggu sampai habis waktu subuh, masuk waktu syuruk, waktu isyraq. Bahkan hadis yang lain mengatakan itu termasuk awal duha. Salat sunnah kita 2 rakaat, selesai tuntas pahala haji umroh kita di waktu pagi itu. Jadi nggak apa-apa, saya pikir kita setting sedikit suasana kita ini sambil menunggu yang lain-lain pekan depan. Pas begitu 6 lewat 5 atau lewat 6 lewat 7 pun jadi, silahkan kita kondisikan saja. Ketika masuk awal syuruk, kita sholat sunnah dulu semuanya tanpa kecuali 2 rakaat saja, baru dimulai acara. Karena saya hitung tadi ketika dimulai acara ini sekitar jam 6. Mundurkan dikit lagi aja sambil nunggu-nunggu yang masih minum teh manis hangatnya tadi. Saya sampai 2 gelas tadi teh manisnya. Masya Allah, sampai sarapan saya tadi. Masya Allah, luar biasa. Dapat kita
tambahan pahala kita. Amal kita bertambah. Jadi tidak berkurang, tidak ada yang hilang, justru bertambah dengan mekanisme ibadah yang kita atur sedemikian rupa. Insya Allah pekan depan bisa kita buat mekanisme seperti itu sambil menunggu yang lain. Begitu syuruk, sholat sunnah, selesai sholat sunnah, main acara. Habis itu mau sampai habis duha pun terserah. Kalau tahan aja di sini sampai jam 11. Tapi insya Allah kita semua bisalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah demikian. Baik jamaah yang rahmati Allah, tadi saya ambil penggalan kalimatullah dari surah At-Taubah ayat 18. Orang BKM, orang Dewan Masjid, insya Allah hafal ini. Saya pun tadi dibantu dikoreksi di bagian ujungnya. Bahwa orang yang memakmurkan rumah Allah itu, mereka relationship-nya atau kesetaraan hasil efeknya adalah yang memakmurkan rumah Allah adalah yang amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Itu dulu kita potong. Bahwa orang yang memakmurkan rumah Allah, maka dengan sendirinya dia termasuk golongan orang yang beriman. Enggak beriman itu kalau tidak datang ke masjid, tidak memakmurkan masjid, tidak menghidupkan amal masjid. Mohon maaf. Itu ukuran dari Allah. Kadar keberimanan. Yang memakmurkan masjid itu beriman. Maka tidak memakmurkan masjid, balikannya tidak beriman. Beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dengan sendirinya kita pasti akan menegakkan salat. Di masjid kita salat, di rumah nanti kita tahajud, witir, duha juga akan salat. Kapan kita berpergian dalam perjalanan lagi musafir kita akan mencari masjid ketika azan atau bahkan sebelum azan atau pasca azan segera kita salat. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan hartanya untuk berbagi rizki, membangun masjid, membangun musola, memfasilitasi sarana kesiapan untuk peribadatan, membantu kegiatan-kegiatan untuk peribadatan. Mudah, ringan rasa tangannya untuk menghabiskan hartanya fi sabilillah. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah merupakan teladan luar biasa dalam hal ini. Di mana baginda Rasulullah dulu waktu masih di awal kehidupan, kecilnya beliau, remajanya beliau, penuh dengan perjuangan dalam berkesusahan. Ditinggal oleh ayahanda, ditinggal oleh ibunda, ditinggal oleh kakek, kemudian lama dengan sang paman. Beliau sampai ngangon kambing, kabar informasinya. Ikut bisnis, ikut bantu-bantu jualan, berdagang. Sampai mandiri dalam bisnis dagang. Menjadi agen yang luar biasa antar negara. Negeri Syam itu Yordan, Palestina, luar kawasan Arab, Mekah ketika itu. Berhasil, kemudian sukses menikah dengan owner, pemilik usaha dagang tersebut, yaitu Khadijah Ummul Mukminin. Menikah dengan saudagar kaya, otomatis makin kaya. Kaya raya baginda Rasulullah. Tapi apa cerita di akhir yang harus kita pahami jamaah yang rahmati Allah? Sampai-sampai Aisyah ini gadis cantik jelita, dipersunting oleh baginda Rasulullah, dinikahi oleh baginda Rasulullah, dan yang cenderung paling lama mendampingi hidup baginda Rasulullah sampai wafatnya baginda Rasulullah. Tapi Aisyah cemburu, hatinya cemburu kepada Khadijah yang sudah wafat waktu sebelumnya. Kenapa? Baginda Rasulullah punya kecenderungan ingat terus sama Khadijah. Kalau datang sepupu Khadijah dihormati, dimuliakan. Datang kawan-kawan gengnya Khadijah, dalam bahasa kita juga dihormati, dimuliakan. Khadijah lagi. Kira-kira begitulah kecemburuannya itu, Bu. Tanda cinta itu ya kan, Bu? Ibu juga gitu kan? Kalau bapak lagi main HP, ada di situ gambar lope-lope, lope-lope lagi. CLBK itu, cinta lama bersemi kembali itu. Gitu ya kan, Bu? Ya, tengok-tengok HP bapak ya, Bu ya. Mana tahu tanda cinta, tanda sayang. Pak, hati-hati ya, Pak. Jamaah yang rahmati Allah, cemburunya Aisyah tidak hal-hal yang aneh. Justru karena faktor cinta baginda Rasulullah yang melekat dalam, tak hilang-hilang, tak tergantikan kepada Khadijah. Kenapa? Di antaranya adalah, kata baginda Rasulullah, Khadijah menerima dakwahku di saat yang lain belum atau menolak dakwah. Khadijah menghabiskan hartanya demi dakwah.
di saat yang lain mungkin menahan diri, menahan harta untuk dakwah. Dan ingat jamaah yang rahmati Allah, baginda Rasulullah habis hartanya fi sabilillah, di jalan dakwah mengembangkan agama Allah ini, hingga tersisalah barangkali pakaian di badan sama tikar saat meninggal. Sampai sebegitunya menghabiskan harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kita ini ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah mulai lanjut usia. Di antara kita ini ada yang hidupnya biasa, standar, wajar, hitungannya sekedar dapat harian saja. Tapi ada di antara kita yang sedang naik, memuncak rizkinya. Ayo kita ikuti apa yang dicontohkan baginda Rasulullah. Saat kita lagi dalam keadaan perjuangan, berjuang kita, ayo himpun banyak-banyak harta kita. Begitu sudah banyak, banyakkan sedekah kita. Ada namanya Jumat berkah ya, Ustaz ya. Jumat berkah, bersedekah Jumat terus dibanyakkan. Membangun masjid, membangun musola, membuat program segala macam. Uang kita masukkan situ. Kita harus pelit. Arti pelit ini adalah kita mau harta kita bawa pulang nanti ke akhirat, berjumpa dengan Allah, ketemu sama Allah. Kita mau nanti membawa harta kita. Ya Allah, ini semua hartaku. Nih, ya Allah, aku bawa semua hartaku. Gimana cara bawanya? Titip kepada orang yang susah, titip kepada panitia kegiatan ibadah, titip kepada orang-orang yang memerlukan, membutuhkannya. Nanti sampai di akhirat kita himpun itu semua, laporan kepada Allah. Nih semua hartaku ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak begitu, maka ini semua jadi kerak dan daki dunia. Tinggal di sini. Nggak ada Bapak Ibu yang pulang menghadap Allah, jenazahnya pakai jas. Kalau ada muslim yang pakai jas jenazahnya, perlu kita tanya, kita bongkar itu. Ya kan? Karena ingin dibutuhkan kain kafan saja. 3 atau 5 helai saja. Harganya pun murah. Kalau dipakai waktu kita hidup, panas itu. Kasihan juga ya jenazah dikasih kain kapan, yang kainnya kok dipakai panas. Gak usah dipikirkan Bu, Pak, nggak lagi merasakan panasnya kain kapan beliau. Nauzubillah, yang penting jangan kena resiko panasnya api neraka dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang rahmati Allah, jadi kita banyak contoh dari baginda Rasulullah. Berzakat, mengeluarkan harta, itulah buah dari orang yang memakmurkan masjid. Kita sambung lagi. Walam yakhsha illallah. Nah, ini baru sedap ini. Enggak takut kecuali kepada Allah. Takbir. Kita bukan mau melawan Bapak Ibu. Kita cuma mau ngasih tahu bahwa kita ingin hidup dalam suasana keberkahan. Tahu kita Covid mungkin sedang mengancam kita di sekitar kita. Tahu kita bahwa bahaya kematian itu mengancam kita semua karena faktor virus yang sampai detik ini belum ada ketuntasan apa obatnya. Secara real medis masih kata begini, katanya begitu, upaya ini, upaya itu, jualan vaksin di negara A, datang lagi promo vaksin di negara B, yang ini udah kadung bayar DP, yang sana kasih promosi lebih murah, jualan ujungnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita takut sama Allah. Bukan berarti kita sombong dengan Covid, sombong dengan apa yang juga diciptakan Allah. Itulah kenapa kita tetap dengan standar, berupaya untuk menjaga kesehatan kita. Tapi tetap dengan posisi paling puncak, yakhsha, hanya untuk Allah. Takut kita kepada Allah. Siapapun kita, silahkan punya rasa takut kepada apapun dan siapapun. Tapi puncaknya harus pada posisi ketakutan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kaur Desa, Bapak bagus sudah memberikan contoh teladan, pemimpin yang memberikan contoh amanah tanggung jawab sebagai pemimpin. Perintah dari atasan, sampaikan informasi kepada khalayak masyarakat untuk sementara waktu menunda acara dengan alasan A, B, C sampai Z. Itu sudah amanah itu benar itu. Jadi tidak boleh kita salahkan beliau dalam penyampaian hal ini. Yang perlu kita kaji adalah yang membuat kebijakan. Untuk apa kebijakan itu? Bukankah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih? Semua kalian itu pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.
Edi Sundowo, kau ketua IKADI. Apa yang sudah kau lakukan dalam kehidupanmu sebagai ketua IKADI? Ngomong apa kau di depan orang? Kau bilang apa sama orang? Kau ajak apa orang-orang? Kau kerjakan nggak yang kau bilang sama orang? Nanti ada yang bisa di-cut itu ya. Jamaah yang rahmati Allah. Saya guru dan wakil kepala madrasah di MTSN 2 Deli Serdang. Coba dulu angkat tangan di sini yang PNS. Nggak ada. Yang hadir ini nggak ada abdi negara nih. Nggak ada yang PNS ini. Woi, angkat tangan dulu. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mantap, di depan Tuhan, biar nampak Tuhan, biar viral, besok diciduk. Saya termasuk juga bahagian dari pegiat 212 sejak awal ketika beliau-beliau hadir ke Medan Deli Serdang, singgahnya di kawasan Pakam, dikasih amanah juga ketika itu beberapa kali pembawa acara untuk acara gelar-gelar aksi kita. Jadi walaupun saya PNS, saya rasa PNS itu hanya kerjaan duniawi. Yang paling utama itu adalah dakwah ilallah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada perintahnya, ajaklah orang, dakwahkan kepada orang, sampaikan kepada orang tentang kebenaran bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu sesuai dengan standar hukum, benar. Wa mau'izah hasanah, dengan sikap santun, budi pekerti yang baik. Nggak boleh sembarangan bawa parang. Tutup dulu rumah bordir kalian, kok nggak kupenggal kepala kau. Nggak boleh. Ada mekanisme, surati dulu, ikut prosedur hukum dulu. Pak polisi, di sana ada prostitusi, namanya Susi misalnya, tolong dulu tutup. Nggak ada respon. Pak polisi, surat kedua ini, kalau nggak dapat juga ada yang responnya, kami yang jalan ya, kami bikin front ya, kami ngefront ke depan ya. Itu mekanisme. Kita hidup dalam suasana yang ada prosedur, kita ikuti. Itu bahagian dari mau'izatil hasanah. Standarnya ada. Baginda Rasulullah nggak serta-merta memukuli orang, memenggali orang. Kamu masuk Islam nggak ketepak, nggak gitu. Didakwahi, santun, bagus. Kalau ada yang memerangi, baru ayo. Musuh tidak cari, tapi kalau datang kita tak akan lari. Takbir. Pola kita seperti itu dalam hidup. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kita bermujadalah, berjidal, retoris, komunikasi verbal untuk menengahi mana-mana yang menjadi permasalahan. Jadi kalau ada problem kita seperti ini, harus ada di antara kita ini yang harus pandai ngomong. Kenapa ini dibuat? Konsepnya ini kenapa dibikin? Kenapa ditunda? Kenapa dibuat pending? Kenapa ini, kenapa itu? Logisnya mana? Supaya apa? Harus ada kemampuan kita komunikasi verbal dengan benar. Jidal itu argumentatif. Kalau enggak ya kadal. Tokohi terus kita selama ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita semua dapat tantangan di situ. Bahwa yang takutnya kepada Allah ditunjukkan sama Allah. Nih, tunjukkan dulu, takut enggak kau sama Allah? Takut enggak sama Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami akan tinggalkan manusia yang mengaku beriman tanpa diuji? La yuftanun. Apa kami enggak uji mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kami akan uji mereka, coba mereka, datangkan kepada mereka hal-hal yang mengundang keberimanan. Benarkah iman mereka atau pura-pura beriman? Bohong. Hati-hati jamaah yang rahmati Allah. Besok yang PNS ditanya, jadi kau gara-gara PNS kau nggak sholat lagi ke masjid kau? Kau gara-gara PNS kau nggak lagi berjamaah di masjid kau? Gara-gara PNS kau nggak kumpul-kumpul ngaji lagi kau? Gara-gara PNS kau sami'na wa ta'na walaupun salah kau, itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Tapi ingat, billati hiya ahsan, dengan standar baik. Itu dia.
Kita diuji semua. Tadi surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu. Kita diuji keberimanan ini. Sampai di mana standar keberimanan kita. Kalau ada kemungkaran, kata baginda Rasulullah, man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Standar beriman itu, kalau ada kemungkaran, kita lawan dengan power kita, cegah dengan kemampuan kita. Pernah baginda Rasulullah bilang, kepung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu sentra bisnis Yahudi di Madinah. Kejadiannya adalah ada seorang wanita muslimah yang terhinakan, pelecehan seksual, kalau bahasa kita dipeloroti kainnya, oleh seorang Yahudi Bani Qainuqa. Pas dekat situ ada pemuda muslim yang melihat kejadian dan dia marah, kemudian berkelahi kepada si pemuda Yahudi penghina muslimah tadi. Berantem, duel, bab-bub, mati pemuda Yahudi. Si Yahudi mati di tangan pemuda muslim. Dalam rangka izzah Islam, harga diri umat Islam. Wanita yang sedang dilecehkan secara seksual dibela oleh si pemuda muslim dan Yahudi tewas. Karena itu kampung Yahudi, teman-teman Yahudi yang lain melihat, maka teman-teman Yahudi lain mengeroyok si pemuda muslim, pemuda tersebut pun akhirnya tewas di situ. Sampai kabar kepada baginda Rasulullah. Apa respon beliau? Alah udahlah itu, kan kampung orang itu. Kita kan baru datang hijrah ke Madinah. Orang itu pebisnisnya, orang itu yang punya duit, orang itu orang kayanya. Udahlah kita nggak usah banyak cakap kali lah. Segan kita sama orang itu. Mereka senior kita di sini. Orang itu yang punya banyak penghasilan di sini. Nanti kita kalau minta-minta nggak dapat lagi. Tidak, kepung Bani Qainuqa. Berani, kepung, main, kira-kira begitu. Beberapa hari. Dengan upaya yang luar biasa, akhirnya Bani Qainuqa-nya yang mundur dan mengatakan kalah. Bahkan ujungnya mereka keluar dari Madinah. Memang beda ketika baginda Rasulullah di Mekah. Waktu itu masih dakwah sirriyah atau zuhriyah di Mekah, periode Mekah. Baginda Rasulullah ditempelenglah barangkali, dihinakanlah barangkali, dilempari pakai batu. Ya Allah, susah sekali dakwah itu di masa periode Mekah. Bahkan di malam hijrah, hasil mufakat forum DPRD mereka di Darun Nadwah, pimpinan sidangnya diantaranya adalah Abu Jahal. Kita sepakat membunuh Muhammad rame-rame, perwakilan Algojo, tiap kabilah dari masing-masing kelompok, golongan, suku, kita kirim Algojo membunuh Muhammad. Sepakat, sepakat, ketok palu, tok, tok, tok. Itu mufakat juga itu. Jadi jangan kita anggap mufakat-mufakat itu benar semua. Ada juga mufakat untuk membunuh baginda Rasulullah di malam hijrah. Dan beliau mau tidak mau, rela tidak rela, perintah Allah, izin Allah, harus geser, move, hijrah ke Madinah. Jadi ada kalanya memang kita dalam posisi tak bisa melawan, dalam kondisi yang kritis tak bisa apa-apa. Oke lah, bukan aku pula kepala desanya, bukan aku pula camatnya, bukan aku pula bupatinya, bukan aku pula gubernurnya, bukan aku pula presidennya, bukan aku pula panglima TNI-nya, bukan aku pula kapolrinya. Macam mana aku bikin? Misalnya begitu kondisi kita, apa yang bisa kita lakukan? Gak bisa kita langsung frontal. Kalau begitu dalam bentuk yang lebih aman untuk perjalanan dakwah ini, pola safe mode, safety traveling, perjalanan dakwah yang harus dengan keselamatan tingkat tinggi. Itulah yang kita lakukan, sedaya mampu kita, sebisa kita. Tapi saat ada di situ segenggam kekuasaan, gunakan kekuasaan itu, gunakan power itu. Kita semua kan ketua ini, ketua, pemimpin BKM ini, kita bosnya. Di kampung kita masing-masing, gunakan power kita. Saudaraku semua sekampung, penuhkan musola kita, penuhkan masjid kita. Ayo, pakai masker, penuhkan masjid. Gitu perintahnya. Jangan dulu ke masjid, ambalnya lagi digulung, pintunya lagi ditutup. Gak usah datang dulu, sana dulu, sampai sehat tahun depan. Ya Allah. Tidak ada di situ ya. Kita nggak ada sampai di situ. Kita maunya memakmurkan masjid. Jadi kita standarnya yakhsha, takutnya kepada Allah. Dan ujung dari surah At-Taubah 18 tadi adalah
fa'asa ulaika mina ayyakunu minal muhtadin, akan mendapatkan hidayah. Kita selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selalunya kita minta hidayah, petunjuk kepada Allah. Tiap sholat, tiap rakaat kita mohon kepada Allah, kasih hidayah, kasih petunjuk, jalan yang benar ya Allah, jangan nyimpang, jangan lari, kami mau balik ke surga. Ternyata kalau mau dapat hidayah, makmurkan masjid. Kuncinya sangat sederhana, makmurkan masjid, dapat hidayah. Allah bimbing kita. Udah agak-agak nyerempet, mau masuk jurang, Allah tepiskan sedikit, tak, lurus balik. Udah mau masuk sungai, tak, lurus balik. Kita nggak tahu di depan ini apa. Nasib masa depan hidup kita, nggak tahu kita apa. Tapi dengan adanya hidayah, petunjuk dari Allah, datang ke hati sanubari kita, lurus dia balik. Berani kita, tegas kita untuk menegakkan kalimatullah dengan tetap santun. Sebagai standar keberislaman, baginda Rasulullah memberikan contoh teladan yang indah dalam dakwah ilallah. Tidak arogan, tidak marah-marah, tidak menghinakan, tidak mengkebiri, membusukkan. Tetap santun. Bahkan sampai dihina pun beliau, tetap beliau memaklumi. Kalau kondisinya belum faham. Innahum qaumul la yafhamun. Jangan wahai malaikat gunung, malaikat jabal, jangan balikkan gunung itu untuk orang Taif. Mereka itu cuma belum tahu, belum paham, belum mengerti. Mudah-mudahanlah yang menghalangi dakwah ilallah, menghalangi orang memakmurkan masjid, menghalangi orang zikrullah di masjid, menghalangi orang yang menghidupkan amal di masjid, menghalangi orang beribadah mentalitasnya masjid. Mereka hanya karena belum faham. Mudah-mudahan mereka karena belum faham mendapatkan hidayah. Biarlah Allah yang mengatur jalannya hidayah itu. Ada hidayah yang datang lembut kepada orang-orang yang membuka hatinya dalam hal kebenaran. Ada juga hidayah itu datangnya dengan agak sedikit garang, agak ditokok sedikit keletak. Dapat musibah dia, tak dapat masalah dia, tak dapat kehancuran dia, tak terbanting dia misalnya. Baru dapat hidayah. Enggak apa-apa, yang penting ujungnya dapat hidayah. Ya, itulah kajian kita kali ini. Semoga Allah menguatkan kita istiqomah di jalan dakwah ini. Dan mudah-mudahan tetap kuat kita, tegar kita, walaupun keringatan kita. Yang penting peluh kita ini menjadi saksi bahwa kita hamba Allah yang tunduk kepada Allah. Li'ilai kalimatillah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hatta akhir ayat, sampai akhir hayat, akhir dari kehidupan kita ini. Insyaallah demikian saja. Terima kasih perhatian, maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran, afwan ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk ya.